kan? Ya udah, tapi nggak boleh Pak, nggak bijakan Pak, nggak boleh, nggak boleh. Untuk mencerminkan pemimpin yang toleransi, Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, tak sungkan membantu seorang pendeta yang bertemu dengannya dan menangis meminta bantuan. Dalam video yang beredar luas di media sosial, seorang pendeta di Cianjur menangis di hadapan Deddy Mulyadi. Pendeta ini sedih karena gerejanya terancam disita oleh bank karena menunggak hutang. Pendeta bernama Paripurna Simatupang ini mengatakan tanah gereja dijadikan jaminan ke Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Entah apa yang menjadi persoalannya, gereja pun tidak mampu membayar hutang tersebut sehingga kini berada di ambang penyitaan oleh pihak bank. Dalam video yang diunggah Deddy Mulyadi di media sosial, pendeta Simatupang ini tampak beberapa kali menangis sambil sesekali menunduk ke bahu Kang Deddy Mulyadi saat ngevlog untuk menyampaikan perkara tersebut. Menurut Deddy Mulyadi, kasus tersebut adalah murni perkara perdata. Berikut ini videonya, tapi jangan lupa untuk subscribe channel ini terlebih dahulu agar kamu terus mendapatkan berita viral soal dunia kekristenan. Oh iya, terus kami sudah mengajukan beberapa hal bahwa di situ gereja sudah sah berdiri 40 tahun, 200 meter dari sini Bapak Gubernur. Kemudian di situ ada makam pendiri, badan kerjasama antara gereja yang pendeta timbul. Kami selama ini menghadap bupati, baik bupati yang lama maupun bupati yang baru. Bupati yang lama mengatakan, Pak Pendeta tetap beribadah, kami akan carikan solusi. Kami menghadap kembali kepada bupati yang baru di Pendopo. Beliau bilang tenang, teduh, sabar. Tadi pun waktu saya bertemu Pak Bupati, besok 20 gereja kami dieksekusi. Beliau hanya mengatakan sabar. Saya bilang, Bapak, saya memimpin 42 gereja di Kabupaten Cianjur. Saya ketua BKSAG, saya tahu saya harus bersabar, Pak. Tapi besok gereja kami akan dieksekusi. Kami hanya minta lahan gereja, yang lain silakan ambil. Pertemukan kami dengan pihak DPR, karena memang dari awal ada kesalahan, Bapak. Nah, mohon bantuan. Yang pertama kan eksekusi itu putusan pengadilan. Kan keputusan pengadilan kan tidak bisa diintervensi. Kami lagi kasasi. Lagi kasasi. Ya kan, Bapak lagi kasasi. Pengacaranya udah mengajukan itu nota keberatan terhadap eksekusi. Besok hari Senin. Artinya pengacara kan ini prosedur hukum dulu Pak. Kan kita nggak bisa mengintervensi putusan hukum kan. Nah tinggal sekarang kan pengacaranya kalau itu lagi masih dalam proses kasasi, minta agar pengacaranya mengajukan nota keberatan terhadap pengadilan untuk tidak dilakukan kasasi sampai ada putusan yang inkrah. Bapak. Ya Pak ya. Bapak. Nah, kan kalau kasasi berarti kan belum inkrah. Ya sudah, pengacaranya siapa? Pengacaranya Om Ronald, beliau. Oh, udah. Bapak sudah nyampe nota keberatan? Udah mengajukan ini Pak, deadline perset. Kenapa? Perlawanan terhadap. Ya, kalau bahasa saya nota keberatan. Bahasa hukum perlawanan. Artinya bahwa minta ke pengadilan tidak dulu melakukan eksekusi. Kan mengeksekusi pengadilan kan? Betul. Pengadilan Negeri Cianjur. Betul. Sampai putusan Mahkamah Agung yang bersifat inkrah keluarkan setelah ada MA, nanti kan ada PK. Betul, bisa. Masih ada ruang hukum kan? Ya itu aja dulu sampaikan. Itu aspek pendekatan hukumnya. Kemudian kalau aspek pendekatan normatif pemerintahannya ya nanti kita coba bicara dengan jajaran pengadilan. Itu normatif sebagai pemerintah. Kalau hukumnya kan harus tetap dilakukan. Sebenarnya Pak Gubernur, dari hasil rapat koordinasi kemarin, dari pihak keamanan pun yang diberikan ke kami, notulensinya, mereka itu sebenarnya keberatan. Karena jemaat kami itu semuanya anggota Armet Yon 5, Bapak. Jadi sebenarnya adik-adik Yon Armet itu pun merasa
Ya. 40 tahun dan itu dulu tanahnya punya siapa? Dulu tanah diberikan hibah oleh misionaris Bapak. Jadi dihibahkan kepada pendeta Timbul Panggabean. Oh, pendeta Timbul. Siap. Kemudian sebelum beliau meninggal, beliau berwakaf. Saya tolong dikuburkan di depan gereja dan itu kami lakukan Bapak. Kemudian dia bilang sebagian tanah ini diberikan kepada gereja. Masalahnya Bapak, non sewu, kami berbudaya ini nggak mungkin kami bilang Pak sekarang Bapak bikin ini seolah-olah kami menyuruh dia meninggal. Nggak taunya aspek administrasi yang nanti rumit lagi. Siap. Terlalu banyak lagi nih aspek segala macam, kan lebih baik gereja yang sudah ada ini tetap berjalan, yang sudah berizin, ada jamaahnya. Ya kan? Tugas gubernur hari ini adalah mencari uang untuk membayarkan hutang ke BPS. Siap Bapak. Ya, itu kan. Ya udah, tapi nggak boleh Pak, nggak bijakan Pak. Nggak boleh. Ya udah, tapi nggak boleh Pak, nggak bijakan Pak. Nggak boleh. Saya bukan apa-apa Bapak. Udah. Saya hanya membuktikan cuma saya. Udah lah Pak. Ya, kan dari gini. Kalau diriin gereja kadang-kadang ya resisten. Bagaimana Sobat Viral? Apa yang dilakukan oleh Kang Dedi ini menjadi pelipur lara bagi warga Jawa Barat yang sedang diterpa isu intoleran karena adanya pelarangan ibadah di beberapa tempat di daerah Jawa Barat. Share pendapatmu di kolom komentar ya.